Halo, kofriend. Di sini kita mempunyai soal sebagai berikut. Nah, pertama kita fokus ke soal poin A, di mana kita akan menentukan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dari pengamatan tersebut. Pertama, kita ketahui variabel bebas adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya. Kemudian variabel terikat adalah variabel yang tergantung pada variabel lainnya. Nah, sementara variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan, sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Nah, kemudian pada soal tersebut, pengamatannya tentang pengaruh perubahan panjang pegas itu delta X terhadap besar konstanta pegas K. Nah, kemudian kalau kita misalkan X sebagai variabel bebas, kemudian Y sebagai variabel terikat, dan Z sebagai variabel kontrol, nah maka di sini hubungannya X mempengaruhi Y, nah kemudian Z dijaga tetap. Kemudian kita tinjau pengamatan yang dilakukan yaitu pengaruh perubahan panjang pegas delta X terhadap besar konstanta pegas K. Nah, diketahui persamaan hukum Hooke yaitu F sama dengan min K kali delta X, di mana F merupakan gaya, kemudian K ini konstanta pegas, delta X adalah perubahan panjang pegas. Nah, kemudian tanda negatif pada rumus tersebut menunjukkan arah dari gaya pemulih pegasnya dan bisa diabaikan ketika meninjau perhitungannya. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa rumus gaya F ini sama dengan M kali A, di mana F ini gaya yang bekerja, M massa benda, dan A adalah percepatan. Nah, kemudian pegas tersebut ini kita asumsikan dipasang vertikal dengan beban digantung. Nah, sehingga gaya yang bekerja adalah gaya berat, di mana di sini A-nya sama dengan G. Nah, G merupakan percepatan gravitasi bumi. Maka dapat dituliskan F sama dengan M kali G ya. Nah, maka berdasarkan persamaan pada hukum Hooke dan juga pengamatan yang dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa variabel bebasnya adalah perubahan panjang pegas delta X. Kemudian variabel terikatnya adalah konstanta pegas yaitu K. Lalu variabel kontrolnya adalah gaya yaitu F. Di sini massa bendanya ini sama. Nah, kemudian karena percepatan gravitasi bumi juga sama, maka gayanya dijaga tetap. Nah, sehingga gaya yaitu F merupakan variabel kontrol. Nah, jadi itulah jawaban pada soal poin A ya. Kemudian pada soal poin B, nah kita akan membuat grafik hubungan variabel bebas dan variabel terikat sesuai dengan jawaban pada soal poin A. Nah, kita lihat tabel tersebut, di mana variabel bebasnya adalah delta X ya, perubahan panjang pegas. Nah, satuannya adalah cm. Kemudian variabel kontrolnya adalah gaya F dalam satuan Newton. Nah, variabel terikatnya adalah K, itu konstanta pegas, satuannya Newton per cm. Nah, kemudian seperti yang kita jelaskan bahwa tanda negatif ini bisa kita abaikan dalam perhitungan, maka rumus menghitung K ini sama dengan F per delta X. Sehingga kalau kita menghitung K1, yaitu konstanta pegas pada percobaan yang pertama, ini sama dengan 0,5 per 2, maka sama dengan 0,25 Newton per cm. Jadi F per delta X-nya yang diketahui kan gayanya 0,5. Nah, kemudian
untuk delta X-nya kan 2. Maka K1 ini sama dengan 0,5/2. Nah, sehingga di sini 0,25 Newton per sentimeter. Nah, untuk K2, nah di sini gaya yang bekerja sama 0,5. Nah, kemudian delta X-nya 5. Maka K2 sama dengan 0,5/5 sama dengan 0,1 Newton per sentimeter. Nah, kemudian untuk K3 itu gaya yang bekerja kan sama 0,5. Nah, kemudian delta X-nya 8. Maka untuk K3 itu konstanta pegas pada percobaan ketiga ini sama dengan 0,5/8, maka sama dengan 0,0625 Newton per sentimeter. Nah, kemudian untuk K4 itu konstanta pegas pada percobaan yang keempat, di mana gaya yang bekerja 0,5 Newton, kemudian delta X-nya 10 cm, maka K4 sama dengan 0,5/10, ini sama dengan 0,05 Newton per cm. Nah, untuk K5 itu konstanta pegas pada percobaan yang kelima, gaya yang bekerja sama 0,5 Newton, kemudian delta X-nya 15 cm, maka untuk K5 ini sama dengan 0,5/15, ini sama dengan 0,0333. Semuanya Newton per cm. Nah, kemudian setelah kita melengkapi tabel tersebut, nah kita akan buat grafik hubungannya. Di mana kalau kita buat di sini, maka telah kita buat itu grafik hubungan variabel bebas dan variabel terikat pada pengamatan tersebut. Nah, di mana hubungan antara variabel bebas yaitu delta X dan variabel terikatnya yaitu K ini berbanding terbalik. Nah, maka grafik kurvanya hubungan terbalik ya. Karena kalau kita perhatikan pada grafik tersebut, semakin besar pertambahan panjangnya atau delta X, nah maka untuk konstanta pegasnya atau K ini akan semakin kecil. Nah, sementara jika pertambahan panjang pegasnya semakin kecil, maka untuk K itu konstanta pegasnya akan semakin besar. Nah, jadi itulah jawaban pada soal tersebut. Sampai berjumpa di soal yang selanjutnya.